Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bunda Bakti Komalasari Master Pendidikan dan teman-teman semua yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Yuyun Yulianti, NIM 18531232, Prodi PAI 6F. Di sini saya akan menampilkan video tentang Wali Songo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Siapa yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Oke, silahkan. Bersiap. Sebelum mengawali pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya jika kita mulai dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pembelajaran kita hari ini dimulai dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Membahas tentang Wali Songo. Yang mana kita akan membahas di sini tentang biografi Wali Songo, strategi dakwah Wali Songo, dan teladan spiritual dan intelektual Wali Songo. Di sini siapa yang tahu apa Wali Songo? Wali Songo adalah wali 9 atau 9 wali. Oke, kita langsung saja masuk materi. Bisa memperhatikan ini ya, kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke, karena kita tidak ada infokus, jadi kita manual. Ini kelihatan? Kelihatan. Kita akan mempelajari materi dan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam atau SKI di madrasah ya. Ini Madrasah Aliyah. Yaitu judul besar kita Wali Songo. Ini adalah kompetensi dasar. Biografi Wali Songo. Yang pertama ada Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, Kalijaga, Kudus, Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Muria, dan Sunan Derajat. Yang pertama ada Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Dilahirkan di Aceh tahun 1401 Masehi dan wafat di Surabaya pada tahun 1481 Masehi. Nanti ada kuis ya, ini diingat atau bila perlu dicatat. Dimakamkan di Ampel, beliau termasuk salah satu tokoh Wali Songo yang berperan besar dalam pengembangan Islam di Pulau Jawa khususnya dan daerah lain di Nusantara. Yang kedua ada Sunan Bonang atau Raden Maulana Makdum Ibrahim. Beliau lahir di Surabaya pada tahun 1465 dan wafat pada tahun 1552. Makam Sunan Bonang berada di Tuban. Beliau berdakwah di Nusantara khususnya di daerah Jawa dan Jawa Timur. Jawa Tengah dan Jawa Timur ya. Sunan Giri atau Raden Paku yang dikenal juga dengan nama Raden Ainul Yakin. Itu diingat ya. Beliau lahir di Blambangan pada tahun 1442 dan wafat pada tahun 1506. Dimakamkan di daerah Giri, Gresik, Jawa Timur. Beliau berdakwah di Giri dan sekitarnya. Beliau juga banyak mengirimkan dai keluar Jawa seperti Madura, Bawean, Kangean, Ternate, dan Tidore. Selanjutnya ada Sunan Gunung Jati. Yesa kamu yang membaca. Sunan Gunung Jati atau Raden Syarif Hidayatullah. Beliau lahir di Mekah pada tahun 1448 Masehi dan wafat pada tahun 1568 Masehi. Dimakamkan di Gunung Jati, Cirebon. Area dakwah beliau meliputi daerah Cirebon, Majalengka, Kuningan, Kawali, Sunda Kelapa, serta Banten. Ada 5. Sunan Kalijaga atau Raden Masyahid. Beliau lahir pada tahun 1450 Masehi dan wafat pada tahun 1513. Dimakamkan di Kadila
berlaku. Beliau mengawali dakwahnya di desa Kalijaga, Cirebon, dan mengislamkan penduduk sekitar termasuk Indramayu dan Pamanukan. Selanjutnya ada Sunan Kudus atau Ja'far Shiddiq. Beliau lahir sekitar 1500-an Masehi dan wafat pada tahun 1550 Masehi, dimakamkan di Kabupaten Kudus. Beliau berdakwah di daerah Kudus dan sekitarnya. Ada Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Beliau wafat pada tahun 1419 dan dimakamkan di Gapura Wetan, Gresik. Beliau merupakan wali senior yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Selanjutnya ada Sunan Muria atau Raden Umar Said. Beliau lahir pada tahun 1450 Masehi dan wafat pada tahun 1551 Masehi, dimakamkan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Area dakwahnya meliputi Kudus, Pati, dan sekitarnya, khususnya di daerah pedalaman seputar Gunung Muria. Yang terakhir ya, saya baca lagi. Sunan Derajat atau Raden Qasim atau Syarifuddin. Beliau lahir pada tahun 1407 dan wafat pada tahun 1522. Dimakamkan di daerah Sedayu, Gresik, Jawa Timur. Ia berdakwah di pesisir pantai Gresik. Oke. Selanjutnya ada strategi dakwah Wali Songo. Itu yang poin kedua ya. Ada Sunan Ampel, strategi dakwahnya yang dikenal dengan mendidik para dai atau juru dakwah. Kemudian ia menikahkan banyak juru dakwah dengan putra-putri penguasa bawahan Majapahit. Ada Sunan Bonang, dikenal amat pandai dengan ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan lain sebagainya. Berarti banyak ya. Strategi dakwahnya ia mengajarkan Islam melalui wayang, tembang, dan sastra sufistik ya. Sunan Giri, strategi dakwahnya ia dikenal adalah dengan memanfaatkan kekuasaan, perniagaan, dan pendidikan. Dengan cara dakwah tersebut, pengaruh Sunan Giri mencapai wilayah Banjar, Martapura, Pasir Kutai, hingga Nusa Tenggara dan Maluku. Ayo Yesa. Sunan Gunung Jati, strategi dakwahnya adalah dengan menguatkan kedudukan politik. Ia menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon, Banten, dan Demak untuk memuluskan dakwahnya. Ada Sunan Kalijaga, strategi dakwahnya yang paling terkenal adalah melalui seni dan budaya. Ia pawai mendalam, menciptakan bentuk-bentuk wayang dan lakon-lakon karangan. Ada Sunan Kudus, strategi dakwahnya adalah dengan mendekati masyarakat melalui kebutuhan mereka. Ia mengajarkan alat-alat pertukangan, kerajinan emas, membuat keris pusaka, dan lain sebagainya. Ada Sunan Gresik, strategi dakwahnya dimulai dari perdagangan yang dilanjutkan dengan pendekatan politik. Ia kemudian menjalin hubungan dengan penguasa saat itu. Ia juga mendirikan pesantren dan masjid untuk menyebarkan Islam. Selanjutnya ada Sunan Muria. Strategi dakwahnya adalah melestarikan seni gamelan dan boneka sebagai sarana dakwah. Ia menciptakan banyak lagu dan tembang untuk mempraktikkan ajaran Islam. Yang terakhir ada Sunan Derajat. Strategi dakwahnya yang dikenal dengan pendidikan akhlak kepada masyarakat. Di Paciran, ia mendidik masyarakat untuk memperhatikan kaum fakir miskin. Ia menjunjung tinggi kesejahteraan umat. Selain itu, ia juga dikenal dengan pengajaran membuat rumah dan tandu. Ini ada subbab yang terakhir, yaitu teladan spiritual dan intelektual Wali Songo. Yang pertama, senantiasa mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah, karena hal itu adalah modal yang paling utama dan harus dimiliki. Yang kedua, memperdalam penguasaan ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan lainnya, sehingga dapat memberikan manfaat baik bagi diri sendiri, khususnya bagi masyarakat lainnya. Yang ketiga, untuk mendapatkan kemuliaan di hari esok, harus bersedia berjuang dalam rangka meninggikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai bidang yang ditekuninya. Ada yang keempat, Mengembangkan jalinan silaturahmi dengan cara-cara yang bijaksana sehingga akan melahirkan dakwah Islamiyah. uhwah Islamiyah ya. Yang kelima, diperlukan keahlian untuk menyampaikan kebenaran dan kebaikan dengan menggunakan cara-cara yang cerdas dan simpatik sehingga mudah diterima orang lain yang menjadi sasaran dakwah. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau ada?
Mau membaca lagi slide keberapa? Slide ketiga, Bu. Ketiga ya. Oh berarti ini ya. Bentar Ibu. Catat dulu. Ada Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri. Mungkin ada yang ingin dicatat? Oke. Kita sudah membahas tentang biografi Wali Songo, strategi dakwah Wali Songo, teladan spiritual dan intelektual Wali Songo. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, Ibu ada 6 kertas. Ini kalian maju ya mengambilnya, nanti kalian bertanya pada teman sebangku kalian. Ibu singkirkan dulu. Nanti pertanyaannya hadap-hadapan. Ayo siapa yang mau maju duluan? Ada 6 kertas. Yesa. Saya maju ya, Sa. Mau ambil 3. Oke, duduk lagi. Berarti ini sisanya 3 Adel. Ini maju Adel. Oke, sekarang Yesa bertanya sama Adel. Apa pertanyaannya? Hadap Adel. Teladan spiritual, modal yang paling utama harus dimiliki adalah senantiasa mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar, benar. Oke, Adel, silahkan bertanya kepada Yesa. Sunan Derajat di Paciran, ia mendidik masyarakat untuk memperhatikan kaum Fakir miskin. Benar, Adel? benar. Benar. Oke, selanjutnya Yesa tanya lagi sama Adel. Sunan Gunung Jati. Strategi dakwahnya adalah dengan menguatkan kedudukan di bidang Politik, Benar, Yesa? benar, Bu. Aplaus untuk Adel. Yeay. Selanjutnya Adel tanya lagi sama Yesa. Sunan Giri atau Raden Paku dan dikenal dengan nama Raden Ainu Yakin. Benar, Adel? benar. Yeay, benar. Aplaus untuk Yesa. Selanjutnya Yesa. Nah, yang terakhir ya. Mengembangkan jalinan silaturahmi dengan cara-cara yang bijaksana sehingga akan melahirkan Ukhuwah Islamiyah. Benar, Yesa? benar. Oke, yang terakhir Adel. Soal terakhir ya. Sunan Ampel atau Raden Rahmat dilahirkan di Aceh pada tahun 1401 Masehi. Benar, Adel? benar. Oke, aplaus untuk kita semua. Apa kalian sudah mengerti? Mengerti, Bu? Mudah dipahami pembelajaran hari ini? Udah. Tidak ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, sekarang tugas ya. Ayo dicatat. Tugasnya adalah, kan kalian sudah Ibu sampaikan biografi Wali Songo. Berarti tugasnya minggu depan itu perlu dicatat, yaitu menghafal nama-nama Wali Songo, dan di daerah mana saja ia menyampaikan dakwahnya. Sudah? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, kita akhiri pembelajaran ini. Siapa yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silahkan ya. Bersiap. Sebelum mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, hendaklah kita membaca doa. Sudah belajar ya. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh pulang.
Sudah. Saya akhiri video pembelajaran saya dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.